Baik, hadirin ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang macam-macam kepemilikan. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kita sudah masuk pada bab jual beli, insyaallah. Semoga ya di pertemuan berikutnya. Untuk di kesempatan malam hari ini kita akan membahas masalah macam-macam kepemilikan, dan nanti kalau masih ada sisa waktu semoga kita juga akan membahas etika berniaga. Kita mulai dari macam-macam kepemilikan. Para ulama menjelaskan kepemilikan itu ada beberapa macam. Yang pertama ditinjau dari kekuatannya. Kepemilikan ditinjau dari kekuatannya. Di sini kepemilikan ditinjau dari kekuatannya ada beberapa jenis. Ada dua jenis. Ada dua macam. Yang pertama adalah kepemilikan sempurna atau penuh. Barang-barang yang kita miliki itu ada sebagiannya yang kita miliki secara penuh. Ini barang ini milik saya sepenuhnya. Tapi ada sebagian barang yang itu milik kita tetapi tidak penuh. Jadi kepemilikan tidak penuh. Kalau ini bahasa fikihnya tam, al-milkiyah at-tamah. Ya, kalau ini bahasa fikihnya naqis, al-milkiyah an-naqisah. Kepemilikan penuh, kepemilikan tidak penuh. Oh, barang ini milik saya sepenuhnya. Yang milik barang ini milik saya, tetapi tidak sepenuhnya milik saya. Nah, ada jenis barang yang seperti itu. Yang dimaksud dengan kepemilikan penuh adalah barang yang Anda miliki, barang yang kita miliki dan kendalinya sepenuhnya milik kita. Wujudnya dan manfaatnya itu adalah milik kita. Wujud barang itu, hak miliknya itu milik kita, milik Anda, milik panjenengan. Manfaatnya, hak gunanya juga milik Anda, milik kita. Berarti barang tersebut adalah milik panjenengan secara penuh. Barang yang menjadi milik kita secara penuh tersebut, maka kita berhak untuk mengelolanya secara penuh tanpa ada campur tangan dari orang lain. Itu menjadi hak milik, hak kita sepenuhnya. Orang lain tidak berhak untuk campur tangan. Kalau mau memberikan saran silakan, tapi untuk memaksa tidak bisa. Contoh, panjenengan beli motor dengan uang jenengan sendiri atas nama jenengan pribadi, ya berarti motor itu adalah hak milik Anda sepenuhnya. Mau jenengan gunakan untuk ngojek, mau jenengan jual murah ulang atau diberikan kepada orang lain atau dihibahkan, diwakafkan, itu semuanya menjadi hak Anda. Demikian juga manfaat barang itu juga berada di tangan Anda. Mau jenengan gunakan atau mau tinggur digunakne atau tinggur itu berada di tangan Anda sepenuhnya. Nah, hukum asalnya hadirin sekalian, kalau kita memiliki barang itu, hukum asalnya adalah barang tersebut milik kita sepenuhnya. Maka tanggung jawab kemudian tasarruf atau mau kita apakan itu menjadi hak kita. Orang lain tidak berhak untuk ikut campur
campur, orang lain tidak berhak untuk memaksa. Barang yang dimiliki secara penuh itu dapatnya dari mana? Dapatnya ya dari berbagai macam jalan. Bisa dari satu warisan dari orang tua, warisan jenengan dapat warisan dari orang tua itu menjadi hak Anda sepenuhnya. Menjadi hak Anda sepenuhnya. Atau yang kedua, produksi sendiri, itu barang saya yang buat, berarti punya saya. Itu barang itu yang bikin saya, berarti punya saya sepenuhnya. Atau yang ketiga, dari transaksi yang sifatnya memindahkan kepemilikan, contohnya jual beli atau hibah, misalkan akad yang sifatnya memindahkan kepemilikan, atau hadiah, jenengan diberikan hadiah maka hadiah itu milik Anda. Atau jenengan ngasih hadiah kepada istri Anda, dia kasih hadiah, napa mas? Kalung. Berarti itu sudah menjadi milik dia. Sepenuhnya tanggung jawab dia. Jenengan nggak bisa maksa, kemarin kalung yang saya hadiahkan ke kamu itu minta tolong dijual dulu. Loh gua apa mas? Bengkelku lagi rotok seret, aku modal sih. Nggak bisa. Memaksa nggak bisa. Kalau jenengan ngutang silakan, tapi kalau memaksa nggak bisa. Itu sudah menjadi hak. Termasuk juga sumber kepemilikan itu selain tadi ada waris, apa lagi tadi? Produksi sendiri, kemudian transaksi yang sifatnya memindahkan hak milik, kemudian ada juga diantaranya adalah apa? Hadiah, kemudian juga adalah barang temuan. Barang temuan itu juga menjadi sumber kepemilikan harta. Barang temuan. Dengan jalan, nemu duit, kira saya ambil. Ini hak jenengan untuk menggunakannya. Tapi ada syarat dan ketentuannya, insya Allah akan ada pembahasan tersendiri. Kemudian juga termasuk sumber kepemilikan adalah menghidupkan lahan yang kosong yang tadinya tidak produktif. Jenengan olah jadi produktif. Ada lahan itu, ini milik siapa? Nggak tahu. Pokoknya tanah nggak bertuan. Dan tanahnya nganggur, tidak produktif, hanya ditungguin rumput, ilalang. Kemudian panjenengan punya inisiatif untuk menghidupkan tanah tersebut, diolah menjadi lahan yang produktif. Maka ini menjadi sumber kepemilikan untuk panjenengan, untuk Anda. Kalau dalam bahasa fikihnya ihya'ul mawat, menghidupkan lahan yang mati. Menghidupkan lahan yang kosong tak bertuan yang tadinya tidak produktif menjadi lahan yang produktif. Baik. Termasuk juga sumber kepemilikan itu diantaranya adalah mengelola sumber daya alam yang tersedia di sekitar kita. Mengelola sumber daya alam atau mendapatkan mineral yang berharga dari dalam bumi misalkan, dan seterusnya. Itu semuanya adalah sumber-sumber kepemilikan, dan insya Allah akan ada pembahasan khusus terkait hal itu nanti insya Allah. Ada pembahasan yang nggak tahu nanti kapan, insya Allah, semoga. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas sekalian, keistimewaan yang dimiliki bagi orang yang memiliki kepemilikan penuh, bagi orang yang memiliki hak milik penuh. Pulpen ini milik saya sepenuhnya, maka dia memiliki hak-hak istimewa, memiliki hal-hal yang dikhususkan untuk dia. Di antaranya apa? Yang pertama, pemilik tersebut bebas untuk mengelola barang tersebut, mengelola harta tersebut. Tidak boleh ada orang yang memaksa ikut campur tangan. Sampai pun suami atau istri. Sampai pun suami atau istri. Ketika istri panjenengan
usaha itu dari harta dia misalnya, itu dari harta dia, yang dia berhak untuk mengelola harta dia. Panjenengan tidak boleh ikut campur sampai memaksa, nggak boleh. Mengarahkan silakan diarahkan. Tapi kalau sampai memaksa maka tidak diperkenankan. Sebagaimana panjenengan punya barang, ketika ada orang lain ingin memaksa, bibit motor ini boya digunakan gue ngojek, ya terserah aja. Wong barang-barangku, ini motorku mau saya gunakan untuk ngojek, mau saya gunakan untuk pergi ke kajian, atau mau saya gunakan untuk pajangan, terserah saya. Anda sebagai pemilik harta berhak untuk mengelola sepenuhnya. Yang penting tidak sampai menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai menerjang syariat. Itu yang pertama, hak istimewa yang dimiliki oleh pemegang kepemilikan. Kemudian yang kedua, pemilik harta tersebut, pemilik barang tersebut berhak untuk mengambil seluruh manfaat dari harta tersebut. Pulpen manfaatnya untuk apa? Untuk nulis. Maka pemiliknya berhak untuk mendapatkan manfaat tersebut. Orang lain tidak berhak untuk membatasi. Secara umum begitu. HP manfaatnya untuk apa? Untuk nelpon, untuk komunikasi. Anda yang punya HP tersebut berhak untuk mendapatkan manfaat tersebut. Tidak ada orang yang boleh melarang Anda memanfaatkan barang tersebut. Sampai pun keluarga Anda tidak berhak untuk melarang. Sampai pun ayah ibu tidak berhak untuk melarang. Tentunya selama penggunaannya tidak keluar dari syariat. Kemudian yang ketiga, kepemilikan penuh ini tidak gugur, tidak hangus, kecuali dengan cara-cara yang sah menurut syariat. Jenengan punya HP, maka kepemilikan Anda ini tidak akan pernah gugur. HP ini tidak akan pernah berpindah kepada orang lain, kecuali dengan transaksi, dengan akad yang memang dianggap sah oleh syariat. Contohnya apa? Pindah kepada orang lain itu contohnya apa? Dijual, atau dihadiahkan, atau dihibahkan, diwakafkan. Yang bertilung ini pindah nggak? Nyawa HP pindah nggak ya? Jadi kan bilang kepada kawan saya, nyawa HP nya sombong, HP ku nyawa itu pindah nggak? Pindah tempat, iya. Pindah kepemilikan nggak? Ya tergantung niatnya apa ya. Tergantung nyawa ini maksudnya nyawa nilai apa nyawa nenei. Ya tergantung dari akad yang dimaksud di situ. Kalau bernilai ya tidak berpindah kepemilikan. Nah, kepemilikan penuh ini tidak gugur, tidak berpindah kepada orang lain. Sampai pun pada negara tidak boleh merebut secara paksa. Panjenengan punya lahan 1 hektar gitu, kemudian negara, kemudian negara merebut secara paksa, boleh atau tidak? Tidak boleh. Wong iki lemah-lemahku, aku tuku nganggo duitku dhewe, sekarang negara merebutnya, nggak boleh. Tidak. Kalaupun nanti mungkin negara memandang bahwa ini harus karena untuk kemaslahatan umum, maka negara harus mengganti dengan yang semisal atau yang senilai. Nggak boleh merebut paksa tanpa ada imbalan sesuatu apapun. La yahillu limri'in muslimin an ya'khudha mala akhihi bi ghairi tibin nafsi. Kata Rasulullah SAW, gak boleh kamu mengambil barang milik orang lain tanpa ada saling ridho. Seorang muslim tidak boleh mengambil barang milik orang lain.
Sampai pun negara tidak berhak untuk memaksa. Apalagi tanpa ada imbalan yang sepadan. Cuman terkadang ya namanya penguasa, karena dia punya perangkat, punya alat untuk memaksa. Seringkali ada sebagian orang-orang yang dia itu adalah aparat menggunakan atau menyalahgunakan jabatannya, memaksa warganya untuk melepaskan sebagian hartanya tanpa ada imbalan yang sepadan. Dan ini kita dapati mungkin banyak di sekitar kita. Pak Lurah maksa, ini pokoknya jalannya diambak ke kanan 1 meter, kiwa 1 meter. Nah, padahal 1 meter ini miliknya warga, dimiliki oleh warga sejak turun-temurun dari mbah-mbah dulu, tanpa ditukar, tanpa ada imbalan. Ini zalim. Ini zalim. Sekalipun warganya ngasih, ya, sekalipun warganya wis pasrah, nanti kelak pada hari kiamat akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya adalah kezaliman. Baik. Kemudian yang keempat, pemilik barang tadi yang memiliki kepemilikan penuh tadi, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas barang tersebut. Seluruh resiko dan tanggung jawab berada pada tangan dia, berada di tangan pemiliknya, tidak ditanggung oleh orang lain. Sekalipun suaminya, sekalipun bapaknya, sekalipun anaknya tidak menanggung. Contoh, suami istri masing-masing punya unit usaha. Yang suami punya usaha rental, yang istri punya usaha produksi apa misalkan skincare misalnya, yang membuat skincare. Masing-masing punya unit usaha dan jalan gitu. Nah, suatu ketika misalkan si istri bangkrut, suami tidak berkewajiban untuk menutup kebangkrutan itu. Mau itu harta dia, ya dia sendiri yang tanggung jawab. Sekalipun dia nanggung utang, suami wajib untuk melunasi dia? Tidak. Itu tanggung jawab dia. Ustaz, berarti gak lunasi gak apa-apa. Yang ramah sakit gitu. Ini bukan masalah dosa gak dosa ya. Ini mesake orang yang monggo gitu. Wong iku istrine jenengan kok Ustaz yang di penjara, yang tega ya monggo. Ora dosa ora. Alhamdulillah. Itu silakan. Secara pertanggungjawaban syariat tidak, tetapi secara kata mungkin emosional ya mungkin jenengan punya pertimbangan lain. Ya saelek-eleke bojo ya kadang-kadang saya tetap diiman. Masa ya bojoku diserang penjara aku meneng wae. Nah, itu sudah bukan lagi masalah halal dan haram, tetapi itu sudah faktor yang lain perasaan. Tetapi secara hukum syar'i, suami tidak berkewajiban menanggung hutang si istri. Kalau memang itu digunakan untuk unit usaha dia sendiri. Demikian juga anak kepada bapak, anak tidak berkewajiban menanggung hutangnya si bapak. Bapak pun berusaha, apa? Usaha bakul sayur, qadarullah di hutang wakil. Lu anak ini pun secara hukum syar'i Anda tidak berkewajiban menanggung hutang tersebut. Hutangnya wakil, meskipun hutangnya wakil, itu kewajiban dia sendiri untuk membayar. Mesake kalau mesake itu sudah tadi itu perasaan ya. Dan itu mungkin etika, bukan masalah Anda wajib atau tidak wajib. Kalau masalah kewajiban Anda tidak berkewajiban, tetapi kalau masalah dengan mesake silakan dibantu. Terus tak bantu dan tak sahur saya kata tong sesuk bangkrut meneh saya. Jenengan tahan ya monggo. Kalau jenengan sabar silakan bantu. Tapi kalau jenengan juga tidak punya uang atau jenengan mungkin kurang sabar, jenengan tidak berkewajiban untuk menanggung resiko unit usaha yang dia miliki.
Baik, itu yang keempat. Jadi resiko dan tanggung jawab itu berada pada pemiliknya. Berikutnya, hadirin yang dirahmati Allah, ini tadi kepemilikan sempurna ya, kepemilikan penuh. Yang kedua, ada sebagian barang itu yang kita miliki tetapi tidak secara penuh. Ada barang-barang yang kita miliki tetapi tidak secara sempurna. Artinya ada batasannya, terbatas. Kepemilikan yang tidak penuh ini mencakup yang pertama, ya, milik barang tanpa manfaatnya. Kemudian yang kedua, yang B, hak guna barang saja, memiliki hak guna barang saja. Yang C, hak izin menggunakan barang. Baik. Jadi kepemilikan tidak penuh itu ada 3 klasifikasi ini. Kepemilikan tidak penuh ada 3 klasifikasi ini. Yang pertama adalah kepemilikan barang, hak milik itu punya saya, tapi hak gunanya bukan punya saya. Memang barangnya itu barang saya, tapi saya nggak boleh menggunakan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini barangnya bukan punya saya, tapi saya boleh menggunakannya. Yang ketiga, barang ini hak miliknya bukan saya, tetapi saya diizinkan untuk menggunakannya. Jadi ada 3 klasifikasi hak milik di situ yang kita bahasakan tadi, kepemilikan tidak penuh, kepemilikan tidak sempurna. Kita mulai dari yang pertama, hak milik tanpa hak guna. Hak milik barang tanpa hak menggunakan barang. Jenengan punya barang tapi jenengan nggak boleh memanfaatkan. Ada nggak seperti itu? Ada. Kapan? Ketika jenengan punya barang dan barang tersebut disewakan kepada orang lain, maka selama masa sewa ini kepemilikan masih milik jenengan, wujudnya barangnya, ainnya masih milik jenengan, tetapi manfaat barang tersebut, hak guna barang tersebut dimiliki oleh orang yang menyewa. Jenengan punya rumah, dikontrakkan. Jenengan bilang kepada yang kontrak, silakan nih rumah saya 3 dikontrak, silakan. Yang satu mengatakan, Pak, saya kontrak rumahnya 1 tahun, Pak ya, silakan 8 juta. Yang kedua mengatakan, Pak, saya kontrak selama 6 tahun, Pak. Oh iya, silakan 30 juta. Yang ketiga mengatakan, saya kontrak selama 5 tahun, silakan sekian juta. Nah, selama waktu tersebut, selama rentang waktu tersebut, hak milik rumah masih berada di tangan Anda. Tetapi selama itu pula jenengan boleh untuk memanfaatkannya atau tidak? Tidak. Manfaat barang dimiliki oleh orang yang menyewanya. Jenengan tidak berhak untuk memanfaatkannya. Jenengan tidak berhak mengatakan, Mas, apunten Mas, nanti Mas besok keluarga saya mau datang dan butuh rumah untuk singgah. Untuk 1 hari, apunten jenengan keluar dulu ya. Nanti keluarga saya dari situ. Boleh tidak? Tidak boleh. Boleh. Loh, tapi itu rumah saya, meskipun rumah jenengan. Karena kepemilikan dan jenengan sekarang sudah tidak penuh lagi. Hak milik iya berada di tangan Anda, tetapi manfaat barang sudah berpindah kepada orang lain. Ini contoh yang pertama dalam kasus sewa menyewa. Contoh yang kedua, barang itu milik Anda, tetapi Anda nggak boleh menggunakannya. Selain sewa menyewa, apa?
barangku, tapi aku ora itu gunanya. Kapan itu? Ahsan. Ketika barang tersebut digadaikan. Ketika barang tersebut digadaikan. Jenengan punya sepeda motor, bilang, Mas, aku utang 10 juta nompit motorku, simpanan sebagai barang jaminan. Maka selama itu pula, selama masa gadai itu, hak milik barang masih milik siapa? Masih milik panjenengan sebagai pemilik pertama. Tapi jenengan boleh nggak menggunakannya? Tidak, nggak boleh menggunakannya. Kecuali kalau yang tidak sana ridho, itu perkara lain. Tapi secara umum Anda tidak berhak menggunakan. Ini juga kemudian menjadi catatan penting, wah hadirin sekalian, bahwa gadai itu tidak secara otomatis memindahkan hak milik barang. Motor itu tadi yang jenengan gadaikan itu masih motor jenengan. Gak boleh orang yang memberikan utang tadi mengatakan, Mas, kingko yang jenengan raiso baleke utang selama 1 tahun, kingko motornya tak kayak lo ya, gak boleh begitu. Itu masih tetap motornya milik si pemilik yang pertama. Baik. Jadi gadai tidak memindahkan kepemilikan barang. Contoh yang lain, punya barang tetapi nggak boleh menggunakan adalah dalam kasus wasiat. Wasiat yang terbatas. Wasiat terbatas itu misalnya gini. Si bapak bilang kepada anak-anaknya, "Nak, le, ketoke bapak wis cedak." Disedaki berarti maksudnya apa? Meh mati. Ketoke bapak wis cedak. Aku duwe omah kae ning pinggir dalan. Aku duwe omah ning pinggir dalan. Engko yen aku mati, omah kae ganti pakai mbok demu. Wasiatku rumah itu biar dipakai dulu oleh mbok demu selama 5 tahun. Gitu. Jadi isi wasiatnya, rumah ini saya wasiatkan, hak gunanya, hak pakainya adalah ke mbok D selama berapa tahun? 5 tahun. Maka ketika si ayah tadi meninggal dunia, kemudian selama 5 tahun hak gunanya berada di tangan mbok D. Jenengan tidak berhak untuk mengungkit-ungkit. Loh Ustaz, hak miliknya ke siapa? Ke ahli waris, ke jenengan sebagai ahli waris, sebagai anak. Tetapi hak guna sesuai dengan wasiat si bapak. Nah itu contoh kasus-kasus yang menggambarkan adanya hak milik barang tetapi tanpa hak guna. Kemudian yang kedua sebaliknya, hak guna barang tetapi tidak memiliki hak kepemilikan. Jenengan berhak untuk menggunakan barang tersebut, tapi barang itu butuh duitmu. Contoh kasusnya apa? Ya sewa itu tadi. Sewa sama siapa tadi? Bode. Nah, sama Bode. Jadi dari sudut pandang Bode, dia berada di sini. Tapi dari sudut pandang ahli waris, jenengan di sini. Rumah ini tadi milik jenengan, kepemilikannya, tapi kan nggak boleh menggunakan selama sekian tahun tadi. Si Bode juga begitu. Rumah ini boleh digunakan selama sekian tahun tadi, tetapi dia tidak memiliki. Dalam kasus sewa juga begitu. Penyewa rumah, orang yang ngontrak rumah tadi, dia memiliki hak untuk tinggal di situ selama masa kontrak yang sudah disepakati. Tetapi dia tidak memiliki hak kepemilikan wujud barang. Kemudian yang ketiga, sebelum saya lanjut, yang masih yang kedua ini, dalam kasus sewa nanti akan ada penjelasan secara terperinci di pembahasan sewa menyewa insyaallah. Dalam kasus sewa menyewa, kepemilikan barang masih
segala risiko kalau terjadi misalkan rumahnya roboh, kemudian terjadi bencana, maka rumah tersebut tanggung jawab pemilik rumah. Sedangkan orang yang kontrak, dia tidak tanggung jawab sama sekali kecuali kerusakan atau kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh faktor kesengajaan atau faktor kelalaian, ceroboh. Jenengan kontrak rumah, anaknya geladik kabeh. Geladik tahu ya? Merusul. Apa bahasa Melayu? Jadi anaknya seneng gambar, kayak anakku. Anaknya seneng gambar, akhirnya temboknya semuanya digambar sama anaknya. Ini rumah bukan rumah Anda loh. Ini jenengan kontrak. Ketika temboknya itu dicoret-coret sama anaknya, maka Anda tanggung jawab. Lah kenapa? Ini kan kecerobohan Anda tidak mengawasi anak, itu tentu merugikan pemilik rumah. Karena kecerobohan atau mungkin bahkan sengaja itu ditanggung oleh orang yang ngontrak. Adapun yang bukan faktor kecerobohan, misalnya rumahnya keruntuhan pohon atau sambil bledek, hancur, maka itu tanggung jawab pemilik rumah. Baik, kemudian yang ketiga, hak izin menggunakan barang. Hak izin menggunakan barang. Apa bedanya yang 2 dan 3? Hak izin menggunakan barang itu gini, jenengan cuma berhak untuk memakai barang itu, tetapi tidak berhak mengambil komersil dari barang itu, tidak berhak memindahkan ke orang lain. Bedanya 2 dan 3 ini. Kalau hak guna barang, hak memanfaatkan barang, jenengan boleh mengambil komersil dari sini, boleh juga kemudian dilimpahkan ke orang lain. Contoh tadi, ngontrak rumah 5 tahun, ngontrak rumah 5 tahun, belum berjalan 5 tahun, baru berjalan 2 tahun, jenengan sudah bisa membuat rumah baru. Alhamdulillah, otomatis pindah kan ya? Pindah. Rumah sini kan kosong, akhirnya oper kontrak, jenengan cari orang lain, dapat namanya Agus, Pak Agus pengen kontrak rumah, jenengan kontrakkan ke dia, oper kontrak, boleh. Jenengan dapat keuntungan dari sini, boleh juga. Tapi kalau di sini nggak boleh jenengan melimpahkan ke orang lain gitu, jenengan oper orang lain nggak boleh. Contoh kasusnya apa? Contoh kasusnya di sini adalah pinjamkan. Jenengan pinjam motor, jenengan pinjam, Mas Dimas, saya pinjam motornya, ada tangguh jemput makku neng Solo Mas. Oh iya silakan, misalkan. Nah, kemudian jenengan punya inisiatif, adikku ini harus mangkat kerja, ya titip motor tak silih wae. Padahal ini barang pinjaman juga, itu nggak boleh. Barang pinjaman mau dipinjamkan lagi kepada orang lain, itu nggak boleh. Ya masuk ke dalam kategori yang ketiga. Jenengan diizinkan untuk menggunakan saja. Tapi kalau untuk melimpahkan kepada orang lain, wah itu nggak boleh. Apalagi dilimpahkan kepada orang yang mudaratnya lebih besar. Contoh, motornya motor jadul. Jenengan bobotnya 70 kilo. Adik jenengan bobotnya 150. Jenengan mikir wah adikku yang kampus nanti di motor itu tak silih kewe. Padahal itu motor silian. Jenengan pinjamkan kepada orang yang mudaratnya lebih besar. Kalau sama-sama gunakan motor yang bobot 70 kilo sama bobot 150 kilo, kira-kira kerusakannya itu lebih cepat yang mana? Insya Allah semuanya jelas. 150 itu lebih cepat rusak. Apalagi 150 mau loro gitu, goncengan di 300. Baik, jadi begitu hadirin sekalian di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita mengetahui klasifikasi
Ketika dia bangkrut, saya wajib atau tidak untuk menggantinya? Dan dia tentu bisa menghukumi. Baik, kita lanjutkan. Klasifikasi yang kedua, pembagian kepemilikan berdasarkan subjek kepemilikan. Kalau ini kan berdasarkan kekuatannya, berdasarkan kekuatannya. Yang kedua, pembagian kepemilikan berdasarkan subjek kepemilikan, berdasarkan pemiliknya. Berdasarkan subjek kepemilikan atau berdasarkan pemiliknya, siapa pemiliknya. Ini klasifikasinya juga ada 3. Yang pertama, kepemilikan pribadi. Barang itu dimiliki oleh individu, oleh pribadi. Ini barang duweku. Karo duwe sapa? Wis pokoke duweku dhewe. Punya saya sendiri. Maka dalam kondisi itu, barang milik pribadi itu panjenengan berhak untuk mengelola barang tersebut, punya kebebasan. Semua tanggung jawab juga panjenengan tanggung sendiri, semuanya ditanggung sendiri. Kemudian yang kedua, ada namanya barang milik bersama, kepemilikan bersama. Yang pertama, A, kepemilikan pribadi. Kemudian yang kedua, yang B, ada namanya kepemilikan bersama. Atau dalam bahasa fikihnya musya. Barang milik bersama. Nah, kalau barang ini adalah barang milik bersama, maka tanggung jawabnya, resikonya juga ditanggung bersama berdasarkan persentase kepemilikannya. Contohnya barang milik bersama itu apa? Rumah warisan bapak. Seorang laki-laki memiliki 2 anak, namanya Mas Dimas sama Mas Bagas. Anang kabeh. Masuk Dimas wedok. Kan gak ono. Dimas Ayu ada ya? Dimas yang ini. Dimas sama Bagas. Nah, ayahnya meninggal. Ketika ayahnya meninggalkan warisan berupa rumah. Kita katakan rumah ini disebut dengan rumah milik bersama, harta milik bersama, musyawarah. Selama belum dibagi, gonmu sing endi, sing lor, sing kidul, sing ngetan kulon, bagiannya sebelah maksud, selama belum dibagi, ini namanya musyawarah. Kalau terjadi sesuatu pada barang ini, tanggung jawab bersama. Kan ada sambil gedek, sudah runtuh. Ya, Dimas bilang ke Bagas, Kang, gendengnya melorot kabeh. Tapi diundang itu Kang, bayar itu 200 iuran 100. Aku 100, gue 100. Tanggung jawab bersama. Demikian juga unit usaha. Usaha juga begitu. Dalam sebuah unit usaha, jenengan punya saham misalkan 30%, yang satunya punya saham di situ 70%. Ketika bangkrut, ya ditanggung bersama sesuai dengan persentase kepemilikan di situ. Ketika bagi, ya bagi untuk bersama. Bagaimana pembagiannya? Insya Allah akan ada pembahasan tersendiri dalam masalah ini. Intinya barang milik bersama itu ya tanggung jawab bersama. Kemudian yang ketiga, ada kepemilikan namanya kepemilikan umum. Barang ini adalah barang umum untuk semua orang. Contohnya jalan raya, kemudian rumput-rumput yang di pinggir jalan,
udara, ya, udara, kemudian cahaya, api, air yang berada di sungai, yang berada di sumber mata air yang memang itu adalah akses bersama misalkan gitu. Itu semuanya adalah harta milik bersama. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya barang-barang tersebut tidak boleh dimonopoli. Misalkan di ruangan ini dengan mengatakan, iki oksigennya gue aku kabeh. Lihatnya Raina nyedot oksigen gitu. Gak boleh, ini bersama. Bagi berdua ya. Gue sisi kono, aku sisi kene gitu. Kayak ngedem roti. Demikian juga akses jalan umum. Akses jalan umum dengan nggak boleh mengatakan minggir, mau sugih lewat, nggak boleh. Sing melarat minggir sih, nggak boleh. Itu milik bersama. Ada tata tertibnya, ada rambu-rambunya. Siapa yang didahulukan, harusnya di kanan atau di kiri, mana yang didahulukan. Kalau lampu merah itu jalan atau berhenti. Kalau lampu merah jalan atau berhenti. Tergantung situasi. Kalau kayaknya polisi 12 kiri jalan terus, kiri jalan terus. Aneh kadang kita itu lampu hijau laku, lampu kuning diantar, lampu merah tergantung situasi. Karena polisi melaku juga. Kapan mendekati? Allahu Akbar. Itulah kita kadang seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-muslimuna syuraka fi thalath. Sesungguhnya kaum muslimin itu mereka berserikat memiliki hak untuk memanfaatkan bersama dalam hal apa? Di antaranya kata Rasulullah al-kala wal ma' wan nar, yaitu rumput-rumput liar, kemudian air yang itu berada di area umum, kemudian api yang memang itu berada di area umum. Itu milik bersama, tidak boleh dimonopoli oleh seseorang. Nah, barang itu tadi yang menjadi akses umum itu tadi bisa menjadi barang pribadi. Kapan? Ketika panjenengan ambil, jenengan kemas, baru dipasarkan, boleh jadi barang milik pribadi jenengan. Contoh ya, kalau di sini akses air umum misalnya Senjoyo itu akses umum, boleh jenengan minum dari situ, boleh menggunakan. Tapi ketika jenengan sudah bawa jerigen atau galon, ngambil dari situ gitu ya, terus dengan bawa pulang dikemas, nah itu menjadi hak pribadi Anda. Orang lain tidak berhak merebutnya. Orang lain nggak boleh mengatakan, ini banyu Senjoyo loh, iya, berarti milik umum. Terus aku melu ngombe, nggak boleh gitu. Kalau sudah jenengan ambil, dipindahkan ke rumah jenengan Anda kemas, Anda kuasai di situ, maka itu menjadi barang pribadi dan boleh dijual belikan. Untuk pembahasan masalah kepemilikan, saya kira cukup ya. Pembahasan berikutnya berpindah ke pembahasan baru, yaitu tentang adab dalam berniaga. Adab dan etika dalam berniaga. Ada beberapa adab dan etika yang perlu kita perhatikan, tapi mungkin nanti akan kita sebutkan 2 atau 3 saja. Selanjutnya mungkin barangkali ada yang ingin bertanya gitu ya. Ikhwan sekalian, sebelum kita berniaga, sebelum kita membangun sebuah usaha, maka ada hal-hal yang penting untuk kita ketahui, ada etika-etika yang penting untuk kita perhatikan. Di antaranya yang pertama, seorang niagawan itu etikanya adalah dia berilmu sebelum dia melaksanakan usahanya, berilmu terkait dengan hukum-hukumnya. Jual beli dengan sistem seperti ini boleh atau tidak? Saya pengen jualan daging ini boleh atau tidak? Hukumnya bagaimana? Hendaklah dia berilmu. Dan berilmu itu maksudnya bukan hanya mengetahui mana yang benar, mana yang salah, tidak begitu.
Konsepnya berilmu itu artinya ya tahu dan mengamalkan. Kalau ini dosa, dijauhi. Kalau itu boleh, maka silakan. Jadi konsepnya berilmu itu bukan hanya mengetahui, tetapi juga mengamalkan. Demikian pula sebaliknya, orang jahil itu berarti orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Sekalipun dia paham, tetapi kalau tidak mengamalkan, ya dia jahil. Makanya Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, beliau mengatakan kullu man 'asallaha khata'an aw 'amdan fa huwa jahilun hatta yanzi'a 'an dhanbi. Kata Imam Mujahid, manusia itu kalau dia itu melanggar aturan, kalau dia itu berdosa, baik dia itu paham atau enggak paham, dia namanya jahil. Jadi konsepnya begitu. Alim dan jahil itu adalah, alim itu kalau paham dan mengamalkan. Jahil itu siapa? Orang yang tidak mengamalkan ilmu. Baik dia itu paham atau enggak paham, tidak mengamalkan ilmunya, itu namanya jahil, bermaksiat. Makanya titel itu enggak jadi tolok ukur. Betapa banyak orang titelnya haji, nyati bajingan, surbana, tetapi ketika bisnis ngapusi. Ada nggak? Banyak ya. Jangan-jangan hadir di sini. Insya Allah enggak ya. Sekarang enggak tahu nanti. Ini berarti orang jahil. Sekalipun paham, tahu riba itu haram, tahu. Ya kalau nulis artikel bisa riba haram, tetapi faktanya dia masih bermuamalah secara ribawi, berarti dia itu jahil. Betapa banyak orang yang teriak-teriak begitu tetapi dia melanggar. Lihatnya tantang anti korupsi. Ini syariah ya. Gitu. Betapa banyak seperti itu. Dia berteriak, dia sendiri yang melanggar. Jadi ukuran ilmu itu bukan dia paham atau enggak paham. Ukurannya apa? Mengamalkan atau tidak mengamalkan. Dan itu semuanya dikembalikan kepada ketakwaan masing-masing. Karena enggak ada yang memaksa kita untuk melaksanakan syariat, enggak ada. Di dunia ini siapa yang memaksa kita untuk melaksanakan syariat? Semuanya dikendalikan oleh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tahu riba itu haram, tetapi siapa yang bisa memaksa Anda untuk tidak bermuamalah secara riba? Dikembalikan kepada ketakwaan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan la yabi fi suqina illa man fattaqaha fid din. Kata Umar bin Khattab, dan dia itu di kalangan kaum muslimin siapa dia? Umar bin Khattab itu siapanya kaum muslimin waktu itu? Ya, khalifah. Cara saiki presiden. Khalifah. Dia pernah membuat sebuah keputusan. Zaman sekarang ya keputusan presiden. Kata beliau, la yabi fi suqina, tidak boleh ada yang jualan di pasar pemerintah kecuali dia sudah memahami agama. Memahami bukan hanya paham tahu, tetapi juga apa tadi? Mengamalkan. Beliau kemudian mengatakan wa illa akala riba. Kalau sampai ada orang yang jahil jualan di pasar, wis mesti bakalan makan harta ribawi. Pasti akan bertransaksi dengan sistem riba. Ini koran dari beliau, ini keputusan dari beliau saat itu. Kalau kita terapkan di zaman kita sekarang, tidak boleh ada yang jualan di pasar raya kecuali yang sudah paham agama, mengamalkannya. Kayak ada sing dodol, kayak ada sing dodol. Yaitu betapa pentingnya kita terhadap ilmu dan mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Kemudian yang kedua, etika yang kedua, dalam kita berniaga, hindari jauhi segala bentuk macam
manipulasi, kebohongan, segala bentuk macam pemalsuan, hukumnya tidak boleh. Jual barang jelek boleh nggak Pak? Boleh. Barangnya jelek, didol boleh tidak? Boleh,